Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan melakukan pembahasan latihan soal yang kemarin sudah kalian kerjakan. Oke, langsung saja, tidak usah lama-lama. Kita bahas mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1, perhatikan gambar berikut ini. Nilai maksimum fungsi objektif fx, y sama dengan 5x plus 4y dari daerah yang diarsir adalah, nah dari sini kita susun sistem pertidaksamaannya dulu. Yang pertama dari garis 1 ini ya, anggaplah ini adalah garis 1. Garis 1 itu berada di titik 0,6 dan 6,0. Itu kita anggap ini adalah x1, ini y1, ini x2, ini y2. Terus kemudian ingat, kita punya rumus ini, y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Nah, kita masukkan ke rumus itu. Y min y1, y min y1 nya adalah 6 per y2, y2 nya 0, y1 nya 6 sama dengan x min x1, x1 nya 0 dibagi x2, x2 nya 6 min x1, x1 nya 0. Oke, dioperasikan berarti menjadi y min 6 dibagi min 6 sama dengan x per 6. Tinggal kali silang, ini sama ini sama ini ya. Oke, ini sama ini, berarti 6 kali y min 6 sama dengan min 6 kali x. Jadinya 6y min 36 sama dengan min 6x. Yang ada variabelnya kita pindah kiri, yang enggak ada pindah kanan. Maka menjadi 6 min 6 pindah ke kiri jadinya 6x plus 6y sama dengan 36. Kemudian kita akan menentukan arah arsiran. Ingat, kalau arah arsirannya mendekati 0,0 berarti dia benar. Ya, berarti dia benar. Kita misalkan, misal x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Berarti ini kan 0. 0 tambah 0 titik 36. 0 itu kurang dari atau lebih dari 36? Oh, kurang dari. 0 itu kurang dari sama dengan 36. Maka nanti tanda yang kita gunakan adalah tanda ini, karena arsirannya ke mendekati 0,0 berarti benar berarti tandanya dipakai gitu ya. Berarti pertidaksamaannya adalah 6x plus 6y kurang dari sama dengan 36. Bisa disederhanain? Bisa. Jadinya x plus y kurang dari sama dengan 6. Nah, itu persamaan yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua melalui 4 sama 8. 0,4 sama 8,0. Oke, ditulis di sini ya. 0,4 8,0. Oke. Berarti nilainya y min y1, y min y1, y1 nya 4 per y2, y2 nya 0 min y1 4 sama dengan x min x1 0 per x2 8 min x1 0. Hasilnya y min 4 per min 4 sama dengan x per 8 kali silang, jadi 8 kali y min 4 sama dengan min 4 kali x. 8y min 8 kali 4 32 min 32 sama dengan min 4x. Pindah ya, pindah ke kiri. Jadinya 4x plus 8y sama dengan 32. Kemudian kita tentukan tanda sama. Kita misalkan x sama dengan 0, y sama dengan 0, maka di sini pasti 0 toh. 0 kurang dari atau lebih dari 32. Oh, kurang dari. Oke, kurang dari tandanya. Tandanya kurang dari. Sekarang kita lihat arsirannya. Ini kan garisnya. Terus arsirannya ke sini menuju 0,0. Ingat, kalau arsiran menuju ke 0,0 itu berarti benar. Kalau benar berarti tandanya digunakan.
Maka pertidaksamaan yang kita pakai adalah 4x plus 8y kurang dari sama dengan 32. Bisa disederhanain? Bisa. Oke, kalau bisa berarti langsung dibagi 4 ya, dibagi 4 berarti x plus 2y kurang dari sama dengan 8. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Terus, ini kan garisnya di sini. Sebelah kanannya y sama dengan 0. Maka nanti ada persamaan lagi, y lebih dari sama dengan 0 karena sebelah kanannya. Oh, di atasnya x sama dengan 0. Berarti ada lagi, yaitu x lebih dari sama dengan 0. Oke, ini sistemnya. Ini persamaan 1, 2, 3, 4. Sampai situ ada pertanyaan? Gak ada ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar. Oke, lanjut sekarang ke nilai maksimum minimumnya. Ingat, cara menentukan nilai maksimum dan minimum yaitu dengan menguji titik pojok di fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, sekarang kita lihat dulu yuk. Dari gambar, titik pojoknya berapa aja sih? Titik pojok itu titik yang membatasi arsiran. Berarti kan ini, dan ini. Ya, ada 3 titik pojok. Titik pojoknya tak tulis di sini. Titik pojok. Titik pojoknya yaitu 0,4, 6,0 dan ini. Ini tak kasih nama x, y. Oke. Titik pojoknya yang pertama adalah 0,4, yang kedua adalah 6,0 dan yang terakhir adalah x, y. Nah, x, y itu apa sih? X, y itu merupakan titik potong. Titik potong antara 2 garis. Maka untuk mencari koordinat titik potongnya itu dengan mengeliminasi 2 persamaan yang bertemu. Jadi 2 garis ini kan ketemu. Ini kan ada persamaannya. Persamaannya nanti kita eliminasi substitusi sehingga memperoleh nilai x dan y. Yuk kita cari yuk. Titik potong. Kita ambil dari persamaan ini dan ini. X plus y sama dengan 6, anggaplah sama dengan, biar mudah. Terus yang ini, x plus 2y sama dengan 8. Tinggal kita eliminasi, mana yang bisa dieliminasi dulu? Oh, x nya bisa dieliminasi. Oke, kita kurangi. Y min 2y, berarti min y sama dengan 6 min 8. 6 min 8 min 2, maka y nya sama dengan 2. Oke, kesini sekarang. X plus y kan sama dengan 6, sedangkan y sama dengan 2. Maka x plus 2 sama dengan 6, maka x sama dengan 4. Oke, kita mempunyai 2 buah titik, yaitu 4,2. Inilah yang dinamakan dengan titik potong. Titik potong itu berarti x, y. Oke, langkah selanjutnya adalah uji titik pojok ke fungsi tujuan atau fungsi objektif. Di soalnya sudah ada fungsi objektifnya fx, y sama dengan 5x plus 4y. Nah, kita uji titiknya satu persatu. Titik yang pertama adalah 0,4. 0,4 berarti nanti x-nya diganti 0 ditambah 4, y-nya diganti 4. 5 kali 0, 0. 4 kali 4, 16. Oke, di sini hasilnya 16. Sekarang titik yang kedua yaitu titik 6,0. 6,0. Maka nanti 5 kali x-nya ganti 6. Ya kan? X-nya ganti 6. Ditambah 4 kali y-nya ganti 0. Seperti ini. 5 kali 6, 30. Oke. Yang terakhir adalah titik potong. Titik potongnya tadi x, y-nya 4,2. Tulis aja di sini 4,2. Berarti nanti x-nya 5 kali x, berarti x-nya diganti 4.
ditambah 4Y. 4 kali 2. 5 kali 4, 20. 4 kali 2, 8. Dijumlahkan 28. Yang ditanyain apa sih? Oh, maksimum. Maksimum itu adalah nilai terbesar. Yang terbesar yang mana ini? 16, 30 atau 28? 30. Iya, 30 benar. Berarti nilai maksimumnya adalah 30. Bisa dipahami ya? Oke, itu untuk nomor 1. Oke, mari kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Nilai minimum dari fungsi objektif 100x plus 200y dari sistem pertidaksamaan x lebih dari 0, y lebih dari 0, x plus y lebih dari sama dengan 6, dan x plus 5y lebih dari sama dengan 10. Sorry, soalnya kurang 10 ya. Oke, adalah ini untuk menyelesaikan soal ini berarti kita gambar ya. Saya siapkan dulu bidang kartesiusnya di sini, biar nanti lebih mudah. Oke. Sekarang yang pertama, sistem pertidaksamaan yang pertama adalah x lebih dari 0. Kalau x lebih dari 0 itu berarti kan x-nya kan ini. Kalau lebih dari 0 berarti kan sebelah atasnya. Nah, maka yang diarsir adalah sebelah atasnya. Sebelah atasnya kita arsir. Tidak terlalu jelas, nggak apa-apa ya. Terus yang kedua, y lebih dari sama dengan 0. Berarti kalau ini garis y-nya, y lebih dari 0 berarti sebelah kanannya. Nah, maka nanti lingkupnya adalah di sebelah sini. Batasnya ini ya. Oke. Terus selanjutnya, x plus y lebih dari sama dengan 6. Oke, kita tulis dulu di sini. X plus y lebih dari sama dengan 6. Nah, untuk menentukan posisinya itu kan kita misalkan kemarin ya, x, y. Jika kita misalkan x-nya 0, maka x-nya kita tutup. X-nya 0, maka y-nya sama dengan 6. Kalau kita misalkan y-nya yang 0, maka x-nya sama dengan 6. Berarti kita punya dua buah titik, yaitu 0,6 dan 6,0. Nah, kita tinggal gambar saja di sini. Oke, tak kasih yang agak ini ya. Di sini. Y sama dengan 6 di sini. Terus di sini. Nah, tinggal kita hubungkan saja garisnya. Kita hubungkan. Oke, ini adalah garisnya. Terus kita uji titik. Uji titik apakah dia arsirannya ke sini atau ke sini gitu ya. Uji titiknya yaitu dengan memisalkan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Jadi kalau persamaan kita tadi x plus y lebih dari sama dengan 6, ini kita misalkan 0, ini kita misalkan 0 lebih dari sama dengan 6, 0 lebih dari sama dengan 6. 0 lebih dari 6, benar atau salah sih? Oh, salah. Salah. Ingat, kalau salah apa? Kalau salah arsiran. Arsiran menjauhi 0,0. Oh, kalau salah arsiran menjauhi 0,0. Berarti di mana? Di sini ya. Di sini menjauhi, berarti di atasnya. Oke, paham ya? Terus kita lanjutkan sekarang yang pertidaksamaan yang kedua. Ini adalah yang pertama, ini yang kedua. Yang kedua yaitu x plus 5y lebih dari sama dengan 10. Kita punya x dan punya y. Jika x-nya 0, maka y-nya
10 dibagi 5, 2. Jika Y-nya yang 0, maka X-nya sama dengan 10. Nah, berarti kita punya titik 0,2 dan 10,0. 0,2 yuk, di sini 0,2. 10,0. 7, 8, 9, 10 di sini. Oke, kita garis. Kita garis warna apa ya? Biru ya. Warna biru. Nah, di sini. Nah, terus setelah itu kita tentukan arsirannya. Arsiran. Berarti kita misalkan X-nya sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Kita ambil persamaannya, X plus 5Y lebih dari sama dengan 0. Diganti 0. Diganti 0. Berarti 0 lebih dari sama dengan 10 ya ini ya. 10. 0 lebih dari sama dengan 10. Betulkah 0 lebih dari 10? Salah dong. 0 kan kurang dari. Oh, salah. Ini salah nih. Ingat, kalau salah berarti menjauhi 0,0. Kalau benar ke sini mendekat, 0,0-nya kan di sini. Tapi karena salah maka menjauh. Nah, maka yang diarsir yang sebelah sini. Nah, ini. Terus kemudian dari sini kita bisa menentukan DHP atau daerah himpunan penyelesaiannya. Daerah himpunan penyelesaiannya mana? Di sini nih. Dibatasi oleh ini. Nah, terus ini. Ya. Terus ini. Jangan lupa X-nya lebih dari 0 berarti cuma sampai sini. Y-nya lebih dari 0 berarti cuma sampai sini. Nah, oke, setelah itu kita analisis titik pojoknya. Sebelah manakah titik pojoknya? Titik pojoknya ada 3, yaitu ini, dan ini. Ini, dan ini. Nah, titik pojoknya ada 3. Saya tulis di sini ya. Titik pojok. Yang titik pojok yang pertama yaitu ini, yaitu 0,6. Kemudian titik pojok yang kedua ini ya, ini. Oke, ini adalah X, Y. Belum tahu ya, kita belum tahu. Terus yang ini adalah 10,0. Oke, terus kemudian kan X, Y-nya belum tahu. Ini kan titik potong. Maka perlu kita cari titik potongnya. Yuk, mari kita cari titik potongnya. Dari mana mencari titik potong? Iya, betul. Dari pertidaksamaan yang sudah kita miliki. Oke, titik potong. Persamaan yang pertama yaitu X plus Y sama dengan 6. Persamaan yang kedua adalah X plus 5Y sama dengan 10. Mari kita eliminasi yang bisa dieliminasi. Langsung bisa kita eliminasi X ya. X dikurangi habis. Y min 5Y min 4Y. 6 dikurangi 10 min 4. Maka Y-nya sama dengan 1 ya. Terus dari sini kita ambil X plus Y sama dengan 6. Kita sudah tahu Y-nya sama dengan 1. Maka X-nya sama dengan 6 dikurangi 1. 5. Oke, berarti titik potongnya yaitu 5,1. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke uji fungsi objektif. Uji fungsi tujuan atau fungsi objektif. Fungsi objektifnya apa? F X, Y sama dengan 100X plus 200Y. Yuk, titik yang pertama apa? 0,6. Oke, berarti X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 6. Berarti hasilnya 1200. Oke, yang kedua. X, Y berarti ini ya, 5,1. X-nya diganti 5,
Y-nya diganti 1. 500 tambah 200 berapa? 700. Oke, lanjut. Yang terakhir yaitu titik 10,0. 10,0. Berarti X-nya diganti 10, Y-nya diganti 0. Berarti hasilnya adalah 1000. Oke, yang ditanyain tadi apa? Nilai minimum. Minimum artinya apa? Yang terkecil. Yang terkecil mana ini di antara 3? Oh, 700. Ini adalah minimum. Maka, kalau gitu berarti nilai minimumnya adalah 700. Oke. Begitu penjelasan yang nomor 2. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 3. Seorang pemilik toko tanaman hias ingin mengisi tokonya dengan tanaman aglonema dan anggrek. Berarti kita punya 2 jenis ya, yaitu aglonema dan anggrek. Langsung saja kita misalkan. Misal, aglonemanya X dan anggreknya Y. Oke. Ia ingin mengisi paling sedikit 100 tanaman jenis aglonema dan paling sedikit 150 tanaman jenis anggrek. Tanamannya ada 2 jenis. Kita tulis sini. Tanaman aglonema dan anggrek. Gitu ya. Kita misalkan aglonema tadi X, anggrek tadi Y. Tanamannya paling sedikit 100 aglonema. Berarti kalau paling sedikit kan lebih dari ya. Lebih dari. Maka X-nya lebih dari sama dengan 100. Kemudian lanjut. Dan paling sedikit 150 tanaman jenis anggrek. 150 tanaman anggrek. Berarti Y ya. Anggreknya kan Y. Y lebih dari sama dengan 100. Nah, itu yang kedua. Kemudian lanjut. Keuntungan tanaman aglonema adalah 10.000 dan keuntungan setiap tanaman anggrek adalah 5.000. Oke, berarti di sini ada untung. Aglonemanya keuntungannya adalah 10.000 dan tanaman anggreknya 5.000. Oke, lanjut. Jika toko tersebut hanya mampu menampung 500 tanaman, berarti nanti X sama Y-nya 500 ya. Oke, di sini X-nya, di sini Y, di sini ada jumlah. Jumlahnya adalah 500 tanaman. Tentukan penjualan maksimum. Nah, dari sini kita kan sudah memperoleh pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan yang terbentuk yang pertama adalah X lebih dari sama dengan 100. X lebih dari sama dengan 100. Yang kedua, Y lebih dari sama dengan 150. Sorry, ini 150 tadi ya. Oke, 150. Y lebih dari sama dengan 150. Kemudian X tambah Y-nya paling banyak 500. Berarti X plus Y kurang dari, karena paling banyak 500, berarti harus kurang dari toh. Nah, seperti itu. Terus, untung ini untuk apa? Untung ini adalah fungsi objektif atau fungsi tujuan. Fungsi objektifnya adalah 10.000 X ditambah 5.000 Y. Nah, ini adalah F X, Y. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti sekarang tinggal kita gambar saja. Kita gambar yuk, gambar. Yang pertama, X lebih dari sama dengan 100. Anggaplah 100-nya di sini ya.
100, 200, 300, 400, 500. Ini juga 100, 200, 300, 400. Oke. Y lebih dari sama dengan 100. Y lebih dari sama dengan 100. Oh, sorry, X. X lebih dari sama dengan 100. X 100 kan di sini. Kita garis dulu, kita garis. X lebih dari sama dengan 100. Oh, X sama dengan 100-nya itu di sini. Kalau lebih dari berarti sebelah kanannya. Nah, seperti ini. Lanjut, yang kedua. Yang kedua, Y lebih dari sama dengan 150. Oh, 150 di sini Y-nya. Kita garis dulu. Set. Lebih besar berarti di atasnya. Oke, di sini. Lanjut, sekarang yang ini. Ketika X-nya 0, Y-nya 500. Tak tulis ini deh, daripada bingung. X plus Y kurang dari sama dengan 500. Dimisalkan gini ya. Oke. Jika X-nya 0, Y-nya 500. Jika Y-nya 0, Y-nya ditutup, maka X-nya 500. Wah, 500 nih. Oke, nggak apa-apa di sini ya. Berarti 0,500. 0,500 di sini ya. Sorry ya, 500-nya di sini. Terus 500,0 di sini. Oke, nabrak sidik nggak apa-apa ya. Nanti punyamu jangan sampai nabrak ya. Sakit enggak sakit. Oke, kita hubungkan set sampai sini. Oke. Terus uji titik untuk mengarsir. Ini kan kita misalkan 0. Misal X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Berarti kan ini jadinya X plus Y kurang dari sama dengan 500. Berarti 0 kurang dari sama dengan 500. Benar enggak? Oh, benar. Kalau benar berarti arsirannya kemana? Ke arah dalam atau ke arah 0,0. Oke, berarti arsirannya di sini. Nah, berarti DHP-nya adalah yang dilalui oleh ketiga-tiganya, ketiga garis. Berarti di sini ya. Inilah DHP. Saya batasi pakai ini. Oke, set. Nah, inilah yang dinamakan DHP, Daerah Himpunan Penyelesaian. Oke, terus tadi kan ditanyakan penjualan maksimum, berarti kita harus menentukan titik potongnya dulu. Nah, cara menentukan titik potong atau titik pojoknya kan kalian sudah tahu yang nomor 1 sama 2 tadi. Nah, ada cara lain sebetulnya, yaitu dengan melihat di sini di gambar. Kalau di gambar itu sudah cukup jelas, maka bisa kita gunakan. Nah, ini mari kita lihat di gambarnya saja. Jadi ini cara lain untuk menentukan titik pojok. Yang pertama titik pojoknya kan di sini. Ini titik pojoknya berapa ini? Oh, 100,150. 100,150. Boleh seperti itu? Boleh, asalkan gambarnya betul. Kalau gambarnya nggak benar, berarti nanti titiknya nggak bisa pas. Maka harus menggunakan cara yang nomor 1 dan nomor 2 tadi. Oke, terus yang kedua ini ya. Oh, ini titik ini itu 100,400. 100,400. Oke, titik yang ketiga itu ini. Berapa ini? Oh, di sini di antara 300 dan 400. Berarti ini 350,150. Nah, 350,150. Nah, ini cara lain menentukan titik pojok. Maka kita sudah memiliki 3 buah titik pojok, yaitu ini 100,150, yang kedua ini
100,400, dan yang ketiga ini 350,150. Oke, kalau sudah memiliki titik pojok, tinggal kita uji di fungsi tujuan. Uji di fungsi tujuan atau fungsi objektif. Fungsi objektifnya kita sudah ketahui fx, y sama dengan 10.000 y ditambah 10.000 x ditambah 5.000 y. Oke, kita uji satu persatu. Yang pertama, titik pojoknya yaitu 100,150. Maka nanti x-nya kita ganti dengan 100. Kemudian 5.000 kali y-nya kita ganti dengan 150. Yuk, mari kita hitung. 10.000 kali 100. 1 juta ya. 1 juta. Nah, ini ditambah 5 kali 15. Berapa 5 kali 15? 75. Berarti 750.000. Maka hasilnya adalah 1.750.000. Itu yang pertama. Oke, kita lanjutkan ke titik yang kedua yuk. Titik yang kedua yaitu 100,400. Oke, 100,400. Maka x-nya kita ganti 100, y-nya kita ganti 400. Oke. Ini 1 juta. Yang ini 5 kali 4 20. 0, 0, 0, 0, 0. 2 juta. Berarti hasilnya adalah 3 juta. Oke. Yang terakhir, titik yang terakhir yaitu titik 350,150. 10.000 kali 350 ditambah 5.000 dikali 150. Berapa nih? 3.500.000 ditambah 750. Ya kan, bener kan? Oke, hasilnya berarti 4.250.000. Oke, karena yang ditanyakan nilai maksimum, kita lihat mana yang paling besar. Oh, yang paling besar yang ini. Maka nilai maksimumnya adalah 4.250.000. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sampai situ dulu pembahasannya. Di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan ulangan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.